Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aksi Nyata, channel terbaru sebagai ganti dari channel Inspirasi Pendidikan yang qadarullah dapat musibah diambil alih oleh orang lain sehingga 20.000 lebih subscribernya itu hilang, dan video-video tentang guru penggerak, tentang PPG dan seterusnya itu juga terhapus. Nah, walaupun di video tentang PPG itu sangat banyak sekali membantu teman-teman guru yang sedang mengikuti pendidikan profesi, bahkan ribuan orang lulus menggunakan trik-trik yang disampaikan dalam video itu. Baik, kali ini sebagai ikhtiar dalam melanjutkan, saya coba untuk mengingatkan ada trik 3 cara atau 3 tips dalam mengisi UP, uji pengetahuan pada PPG dalam jabatan maupun prajabatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, banyak dari pamong, kebetulan saya juga pamong, banyak dari pamong guru penggerak PPG itu komunikasi. Jadi kami sering berkomunikasi dan mengatakan bagaimana caranya sehingga saya itu selama ini alhamdulillah semua yang saya mentori di kelas kami itu lulus pada saat UP. Nah, banyak pamong yang lain itu sebagian dari mahasiswa di kelasnya itu tidak lulus. Nah, saya mengungkapkan ada 3 cara yang paling sederhana yang bisa dilakukan oleh siapapun. Nah, cara ini ternyata efektif. Ribuan dari guru yang mengikuti uji pengetahuan UKM PPG untuk PPG dalam jabatan itu lulus Bapak Ibu sekalian. Nah, pertama yang perlu dipahami adalah bahwa siapapun itu paham tentang soal Bapak Ibu. Mungkin mereka memiliki pengetahuannya, hanya saja terkadang mereka lupa dalam melakukan trik ini. Trik pertama Bapak Ibu adalah Bapak Ibu coba pada saat mengisi soal Bapak Ibu, maka pastikan mengisi soal yang Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu yakin benar, Bapak Ibu yakin jawabannya. Jadi isi dulu yang yakin Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu mengisi soal yang Bapak Ibu ragu-ragu, tapi tetap isi Bapak Ibu sekalian. Isi soal yang ragu-ragu itu, hanya saja Bapak Ibu coba tandai. Jadi siapkan saja mungkin di kertas lembar begitu seperti ini, kertas coretan, Bapak Ibu tandai, Bapak Ibu tulis misalkan nomor berapa, Bapak Ibu yang ragu-ragu itu jawaban antara A sampai C atau antara A dengan apa begitu. Itu Bapak Ibu coba Bapak Ibu tandai. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, baru Bapak Ibu pilih soal-soal yang Bapak Ibu tidak ketahui jawabannya. Nah, itu untuk masa. Jadi kerjakan yang benar-benar Bapak Ibu ketahui dulu. Kalau ada waktu lebih Bapak Ibu, misalkan nih waktunya 100 menit, masih ada waktu sekitar 20 menit Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu kembali kepada soal, jangan melihat soal yang tidak Bapak Ibu ketahui, tapi soal yang Bapak Ibu ragu-ragu jawabannya. Saat Bapak Ibu bisa melihat atau Bapak Ibu bisa baca soal yang ragu-ragu tadi Bapak Ibu, justru biasanya Bapak Ibu akan berubah pikiran pada soal atau pada jawaban Bapak Ibu. Nah, saya sering menyampaikan seperti itu kepada mahasiswa di kelas saya. Pilih soal yang ragu-ragu setelah Bapak Ibu menyelesaikan mengisi semua. Nah, kalau soal yang ragu-ragu itu Bapak Ibu akan kembali, kemudian nanti mungkin akan berubah. Kalau sudah selesai semuanya Bapak Ibu, masih ada waktu Bapak Ibu, masih ada waktu mungkin beberapa menit yang Bapak Ibu tidak mungkin kembali untuk membaca. Tidak mungkin Bapak Ibu untuk membacanya, gitu kan. Bapak Ibu benar-benar tidak tahu jawabannya. Maka tips yang ketiga adalah jangan pakai tebak kancing. Tebak kancing itu maksudnya Bapak Ibu nomor 1 yang ini A, yang ini C, yang ini D dan seterusnya. Jangan Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu nebak Bapak Ibu, karena Bapak Ibu tidak mengetahui jawabannya, sama sekali Bapak Ibu tidak ketahui, jangan tebak main zigzag Bapak Ibu, tapi tebak secara sama.
Misalkan Bapak Ibu tebak A semua, B semua, C semua. Karena kalau Bapak Ibu melakukan cara itu, minimal pasti ada yang benar. Itu Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu pakai selang-seling, Bapak Ibu bisa jadi semuanya Bapak Ibu akan salah. Tapi pastikan bahwa semua soal itu adalah soal yang Bapak Ibu benar-benar tidak tahu jawabannya. Bapak Ibu tidak tahu jawabannya. Nah, kalau Bapak Ibu masih tahu jawabannya, Bapak Ibu boleh baca. Dan pastikan bahwa kalau seandainya waktu yang Bapak Ibu miliki itu sudah mepet Bapak Ibu, tidak memungkinkan Bapak Ibu untuk berpikir kembali, maka pakai tebak secara keseluruhan. Tapi jangan tebak kancing Bapak Ibu. Itu triknya. Dan yang paling penting Bapak Ibu, ini yang jarang atau mungkin malu-malu untuk dilakukan orang. Bapak Ibu pastikan bahwa Bapak Ibu yang memiliki orang tua, Bapak Ibu yang saat ini mungkin status Bapak Ibu adalah seorang suami, seorang istri dan seterusnya. Kebiasaan saya Bapak Ibu, kebiasaan saya dari dulu sampai saat ini, mau ikut lomba, mau ikut tes, mau ikut seleksi, mau ikut apapun itu Bapak Ibu, saya pasti minta ridho dari kedua orang tua saya. Setidaknya apa, saya telepon. Urusan mama saya, bapak saya itu tidak tahu Bapak Ibu tentang apa yang dilakukan, maka itu urusan belakangan. Yang penting saya hubungi dan saya minta ridho dari mereka. Nah, saya juga sampaikan kepada mahasiswa di kelompok saya, ada yang statusnya sebagai seorang istri, maka hubungi suaminya, minta ridho, minta doa restu pada suaminya bahwa ia akan mengikuti seleksi atau ia akan mengikuti UKM PPG. Minta doa. Setidaknya apa Bapak Ibu? Ridho Allah fi ridho walidain. Ridho Allah itu tergantung ridho orang tuanya. Bapak Ibu, orang tua Bapak Ibu, jika masih ada, beruntung Bapak Ibu, hubungi mereka, minta restu dari mereka, minta ridho dari mereka. Mudah-mudahan doa mereka itu menambah semangat Bapak Ibu untuk lulus. Mudah-mudahan doa dari orang tua Bapak Ibu, doa dari suami Bapak Ibu, suami dari ibu-ibu, mungkin istri dari bapak-bapak, dan doa dari anak-anak Bapak Ibu semuanya itu menambah kelapangan hati dalam membuka pikiran yang jernih Bapak Ibu untuk menyelesaikan dan mendapatkan nilai terbaik pada UKM PPG, tepatnya di UP Bapak Ibu. Terima kasih, salam aksi nyata di channel yang baru ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.